Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Ziyad MA selaku pimpinan Ketua Lembaga Dakwah Khusus Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Selamat datang, Pak. Yang saya hormati pimpinan Cabang Muhammadiyah Dukun. Yang saya hormati pimpinan Cabang Pimpinan Ranting Muhammadiyah Mojobetung. Dan yang saya hormati Kepala Desa Mojobetung Bapak Nasihan SPDMM dan seluruh jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat, hidayah, nikmat berupa kesehatan, berupa iman, sehingga kita bisa menghadiri jamaah sholat subuh dan menghadiri pengajian umum pagi hari ini. Kedua, mari kita senantiasa bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Langsung saja acara pada pagi hari ini, yaitu Milad Muhammadiyah ke 109 Pimpinan Ranting Muhammadiyah Mojobetung. Biasanya Milad itu kita adakan secara meriah, secara ramai, tapi pagi hari ini sengaja kita kemas sangat sederhana tapi bermakna, sangat bernilai dan santai dan sangat ringan, tapi yang penting kita nanti dapat sarapan. Dan yang jelas kami berharap acara pada pagi hari ini mudah-mudahan memberikan kita banyak ilmu, manfaat dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja, saya di sini sebagai pembawa acara. Saya akan bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat pengajian umum, dan yang kelima doa penutup. Sebelum kita lanjut acara berikutnya, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Selanjutnya acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh santri Ulul Albab Muhammadiyah Mojobetung. Dalam hal ini
akan dibacakan Ananda Ahmad Sahril Amin. Kepada Ananda dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan. Dalam ini akan diwakili pimpinan Ranting Muhammadiyah Mojokerto Bapak Deres Zakaria. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du, yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Ziyad MA
selaku Ketua Lembaga Dakwah Khusus Pimpinan Pusat Muhammadiyah, kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran beliau. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik, alhamdulillah beliau hadir, Bapak Dr. Andes Haji Natif MSI. Sesepuh Muhammadiyah Lukun, ada Pak Kiai Haji Abdurrahman, Pak Kiai Haji Munir Abbas, ada Pak Kiai Haji Masyud Bahri, Pak Kiai Haji Solihin Hamid, dan yang lain. Yang saya hormati Bapak-bapak pimpinan cabang Muhammadiyah Lukun beserta jajarannya, alhamdulillah bisa hadir di tempat kita. Saya lihat tadi ada beberapa pimpinan cabang Aisyah juga hadir. Ada yang hadir juga Bapak pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah hadir di sini. Ibu pimpinan cabang Aisyah tadi lebih awal hadirnya. Bapak-bapak pimpinan ranting Muhammadiyah Mojopetung yang saya hormati, juga Aisyah, Nasihatul Aisyah Pemuda, Bapak Kepala Desa Mojopetung yang saya hormati, hadirin para undangan yang berbahagia. Atas nama pimpinan ranting Muhammadiyah Mojopetung, kami mengucapkan syukur, alhamdulillah, di tengah-tengah kondisi pandemi yang masih belum selesai, kita rencanakan menyelenggarakan perayaan Milad Muhammadiyah ke-109. Hari ini bisa kita laksanakan dengan acara yang sederhana. Kita berharap ketika pandemi ini sudah tidak ada, barangkali acara perayaan Milad bisa kita selenggarakan dengan lebih meriah. Alhamdulillah, acara ini dihadiri oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, kami berharap di momen-momen yang lain kita bisa menghadirkan pimpinan pusat Muhammadiyah yang lain. Bisik-bisik dari pimpinan ranting, bagaimana jika menghadirkan beliau Bapak Profesor Haidar, atau bisa Profesor Mukti, mungkin lewat beliaunya Pak Siat, mohon maaf panggilannya Pak Siat, bisa menjadi sarana wasilah ke beliau. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih. Mohon maaf, ada dari cabang Panceng yang hadir, dari ranting sekecamatan Dukut, dari Mentaras, ada dari Sambu Gunung, ada dari Sekar Gadung, dan lain-lain. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, atas nama pimpinan ranting Muhammadiyah Mojopetung, kami merasa bangga
dengan apa namanya kompaknya pimpinan ranting Muhammadiyah beserta urtumnya termasuk angkatan muda Muhammadiyah dalam rangka membangun dakwah Muhammadiyah yang ada di ranting Mojokerto. Kita bisa merasakan apa namanya kerjasama yang bagus, ya. Sangat sinergis, sehingga meskipun jumlah warga Muhammadiyah ranting Mojokerto tidak begitu banyak, tapi amal usahanya begitu nampak. Mulai dari PAUD, TK, TPA, MI, dan MTS, kemudian yang berdiri paling belakang itu adalah Pondok Pesantren Ulul Albab, yang semuanya itu bisa apa namanya kerjasama Bapak Ibu dengan disepakati bahwa Pondok Ulul Albab Mojokerto ini sebagai pondok tahfidz, ya, ternyata bisa membawa warna mulai dari PAUD, TK, MI, dan MTS, semuanya menjadikan tahfidz itu sebagai program unggulan. Jadi di TK PAUD itu juga ada pembinaan tahfidz dari pondok, MI juga begitu, ya, MTS juga begitu, sehingga sangat dirasa hasilnya oleh para wali murid. Belakangan ini cukup membanggakan kita prestasi-prestasi yang telah diperoleh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, oleh karena itu atas nama pimpinan ranting Muhammadiyah Mojokerto, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sekaligus mohon dukungan doa dan dukungan dana mungkin, ya. Karena dakwah itu membutuhkan dua hal itu. Secara fisik, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pimpinan ranting Muhammadiyah Mojokerto terus dikembangkan, membutuhkan dana yang tidak sedikit. Alhamdulillah bisa sedikit demi sedikit kita laksanakan. Saat ini masih dalam proses penyelesaian pembangunan gedung TPA Al-Muhajirin yang ada di depan kita ini, lantai 2. Di lantai 2 itu pembangunan sudah berjalan kurang lebih 3 bulan yang lalu, sudah menghabiskan dana lebih dari 300 juta. Semuanya swadaya murni dari warga Muhammadiyah. Dan insya Allah dilanjutkan, kalau umpama sampai selesai masih bisa kira-kira 300 juta lagi sampai finishing 100%. Mudah-mudahan bisa kita lalui. Juga di MI dan MTS itu sedang menambah sarana prasarana. Ada gedung laboratorium IPA, kemudian ada gedung perpustakaan, masih dalam proses pembangunan yang baru dilaksanakan kurang lebih sekitar 30%, dan insya Allah tetap berjalan. Jadi sekali lagi kami mohon doa dan dukungannya. Mudah-mudahan rencana pembangunan fisik itu berjalan dengan baik, diiringi dengan
peningkatan kualitas pembelajaran yang dimiliki oleh semua amal usaha Muhammadiyah Ranting Mojokerto. Lewat amal usaha masjid yang kita miliki, menjadikan tempat kita bersama untuk menyatukan visi dan misi dakwah kita. Karena itu sekali lagi khususnya dari Ranting Mojokerto, kami mohon kebersamaan kita, sinergi kita selama ini yang kita bangun tetap kita jaga, meskipun sedikit-sedikit ada gelombang riak, tidak masalah ya. Menjadikan dakwah kita lebih dewasa. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, yang terakhir saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas berbagai macam kekurangan dalam acara khususnya pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pemuda Muhammadiyah Ranting Mojokerto, Aisyah, NA, termasuk bapak-bapak Muhammadiyah yang beberapa hari ini memang begitu kerja keras bersama-sama untuk mewujudkan kegiatan ini supaya berjalan dengan baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan jerih payah kita menjadi amal soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Yang paling akhir, saya secara pribadi barangkali menyampaikan sambutan ini ada kekurangannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Al-Muhajirin yang saya hormati, dereng ngantuk sedaya nggih. Dereng nggih, sing belakang dereng. Nggih, monggo kita ikuti acara selanjutnya, yaitu pengajian umum yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Ziyad MA. Monggo beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Fadilatul kiram ayyuhal kuyaha. Kiai itu katanya jamaknya kuyaha. Al-Mukarram Pak Kiai Abdurrahman, Pak Kiai Munir Abbas, Pak Kiai Masyudi, Pak Kiai Solihin Hamid, Pak Ketua Mewakili PDM Ustadz Natif, Ketua PJM Dukun, Ketua Ranting Muhammadiyah Kecamatan Dukun, wabil khusus Ketua Ranting Muhammadiyah Mojokerto Ustadz Zakaria. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan resepsi milad Muhammadiyah yang ke-109 yang dilaksanakan secara khusus di waktu yang sangat khusus dan di masa pandemi. Pada pagi hari ini setidaknya kita mendapatkan 3 hal penting pengajian resepsi milad ini. Yang pertama, kita pada pagi hari ini mendapatkan nilai utama yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena pengajian ini diawali sholat subuh berjamaah. Yang riin ketika kulo tasih nyantri di pondok teringat salah satu hadis di dalam Riyadhus Shalihin. Di sana dijelaskan rakaatayil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar yang dilakukan berjamaah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita membawa itu. Yang kedua, kita ini sedang mengambil kunci surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Riyadhus Shalihin lagi juga dijelaskan, Imam Nawawi menulis,
Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kita ini membawa kunci untuk memudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keutamaan yang ketiga ini yang paling dasar. Kita ini disalawati oleh Allah, disalawati oleh para malaikat, disalawati oleh para penduduk langit dan bumi, hatta sampai ikan-ikan yang ada di sungai Mojopetung dan di lautan ujung Pangkasanga itu bersolawat, bahkan semut-semut dan di sarangnya la yusalluna alal alimi wal muta'allim. Hadisnya panjang. Fadlul alimi alal abidi kafadli ala adnakum innallaha wa malaikatahu wa alas samawati wal ard wahatan namlata fi hujriya la yusalluna alal alimi wal muta'allimi. Mereka bersolawat kepada siapa? Satu mu'allim. Saya tidak berani menyatakan mu'allim. Guru saya Pak Yai Munir, guru saya Pak Kiai Masuti. Saya hanya menyampaikan wal muta'allim, orang yang mau duduk mirengaken pengaosan untuk menambah satu huruf ilmu pengetahuan, ini disolawati. Kemudian di dalam sarah hati dijelaskan piye carane Allah bersalawat kepada manusia. Artinya adalah Allah menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Salah satu rahmat yang luar biasa dasarnya adalah kita saged kumpul ing injing menika. Suasana ini lho Pak Yai Munir yang dirindukan, yang kita rindukan. Seminggu yang lalu saya baru pulang dari Kalimantan Timur. Milad Muhammadiyah PWM secara hibrid. Apa toh hibrid itu? Maksudnya pertemuan langsung dan yang tidak langsung alias daring. Ada luring di luar jaringan, ada daring dalam jaringan. Maksudnya sing dipentelingi laptopnya urip, HP-nya urip, tapi wonge ra melu urip alias meleker. Nah itu dia sekarang pengajian. Pak Gubernur hadir, Gubernur Kalimantan Timur Pak Ihsan Nur yang luar biasa mengapresiasi Muhammadiyah. Lah kita alhamdulillah, dan pengajian ini orang merindukan Pak, rong tahun. Banyak sekali orang kemudian daring. Dan di situ ada ibu-ibu, ibu guru sekota Samarinda menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya yang ekspresinya luar biasa. Kemudian Pulau Guyon ingatan, maklum ibu-ibu guru TK ini luar biasa, rong tahun ngulang ijenan omah muridé omahe dhewe-dhewe. Inilah Pak ujian pandemi yang seluruh dunia unpredictable, tidak pernah bisa memprediksi. Dulu di dalam hadis, di dalam hadis itu menggambarkan nanti pada suatu mongso Masjidil Haram sepi, Masjid Nabawi sepi. Pak Kiai Mas Dwi ngoten nggih, marang terus orang meneserkan, opo kira-kira di antara satu yang sudah diberi tandanya tentu bukan ini yang utama. Baru masa pandemi ini ada Masjidil Haram Allah sebutkan. Kalau meninggal itu dretes, ya Allah, orang tawaf. Hanya 10.000 jamaah tahun yang lalu, sekarang 60.000 jamaah. 10.000, padahal berapa saya kan 1 bulan sebelum masa pandemi mendapatkan panggilan untuk umroh, itu puncak umroh tertinggi. Jamaahnya membludak kayak ibadah haji. Kalau haji normal 2,5 juta jamaah, lah ini cuma 10.000 jamaah, itu kayak apa? Geludak dan sepi. Inilah yang kemudian menyadarkan kepada kita semua bahwa dialah Allah Al-Qadir yang Maha Kuasa. Dulu orang memprediksi dunia ini akan terjadi perang dar antar dua kekuatan besar dunia, luluh lantas semua kemudian orang akan nomai dewi. Allah tidak menghendaki itu. Allah cuma mengirim makhluk super nano, hanya konon katanya hanya nano 0,20 nano, itu kecil, orang kena di teleskop aja tidak mampu. Itulah yang kemudian digambarkan kayak gambar durian, kayak gambar nongko. Itu dia gambarnya gambarnya corona kon ora oleh kumpul-kumpul, corona kon ora oleh jamaah dhisik, corona kon ora oleh parek-parek. Kita semua dalam posisi itu, dan bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia luluh lantah dalam ekonominya, nggak bisa bergerak kemana-mana.
Tapi di balik itu semuanya adalah ada hikmah yang membahagiakan pada kita semua. Apa? Munculnya solidaritas. Al-ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar orang Islam. Ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Apalagi ukhuwah watoniyah, persaudaraan kebangsaan kita ini. Inilah yang luar biasa. Dan Muhammadiyah, alhamdulillah repot terakhir, misalkan ketika Milad di Jogja, menyebutkan selama masa pandemi ini, kita bisa mengumpulkan dari lazis seluruh Indonesia dikumpulkan, terkumpul selama masa pandemi ini, nilainya tidak kecil Pak, lebih dari 1 triliun rupiah. Jadi ternyata Pak Yai Munir, orang luar itu heran, kok bisa ya kondisi pandemi, ekonomi mengalami surut yang luar biasa dasarnya. Wong sadian mboten saged, mboten Jakarta niku kelimpungan. Arep sadian sapa sing tuku, wong rawani tuku ya. Gak bisa di mana-mana. Pendeknya repot tenan lah. Tapi kemudian ternyata apa? Berderma, bersedekah. Inilah barangkali cara Allah kemudian menolong. Dan sekarang pun kita bisa merasakan. Dulu tertati-tati masa pandemi kita. Diolok-olok bangsa luar. Sampai kemudian kita nggak boleh pergi kemana-mana. Sekarang gantian Pak. Kita bisa ngumpul di Mojopetung. Mojopetung, Maja Agung. Orang Mojopetung, wah ngejai akhirnya Mojopetung. Ikut tafsiran kula piyambak. Kalau menurut kata Pak Kiai Masyudi, ilmu sorop apa iki? Tafsiran kula. Lah kita ini bisa mengumpul ke atas ngeten ini, tapi saudara kita sekarang ini di Austria, di Swedia, Belgia, wilayah Eropa sana itu sedang di lockdown karena varian Delta sedang ngamuk di sana. Beberapa waktu yang lalu kan ngamuk di sana sini. Sehingga kalau telepon kali mak kalau senten kampung halaman di Blok sih. Pripun mak kabare mak? Ya Allah na saderenge beliau sedo. Ya Allah na sak umur-umur iki baru kali ini sedino kok pengumuman innalillahi innalillahi ping 4 ping 3 ping 5 nak ya Allah iki tanda opo. Terus kula jaman tandane akhir zaman mak saya bilang. Kudu awak dhewe taqarruban ilallah semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pandemi kita. 1 triliun itu kata Pak. Kalau kita cairkan uang ini dalam bentuk rupiah, kemudian kan wonten mobil-mobil itu dijejer semua itu mboten cekap ngangkutnya. Kalau dijejer. Tapi karena nggak dijejer, maka raketo mego langsung dibagi. Penerimaan manfaatnya pun luar biasa, 45 juta jiwa. 44 juta orang menerima manfaat, 45 menerima ini, 6.000 siswa menerima manfaat dalam kaitan ini. Inilah yang membahagiakan kepada kita. Dalam kondisi ini, Muhammadiyah tetap terus tumbuh berkembang. Tadi Pak Zakaria, sesuai dengan namanya. Satu-satunya di antara nabi yang di dalam Al-Quran yang menyebut, ya Allah sopo sing terus ngeperjuangaken ning sopo gitu. Sementara di usia yang sudah lanjut, maka kemudian Allah kirimkan Nabi Yahya alaihissalam. Makanya beliau kan mikirkan, piye caranya ranting Mojokertung ini, ada PAUD, ada MI, ada Sanawiyah, kemudian ada pesantren Ulul Albab. Ini semua adalah untuk berpikir untuk 5, 10, 20, bahkan 50 tahun ke depan. Untuk dipikirkan, saklawase ngantos yaumul kiamah nanti kalau Allah masih menakdirkan untuk kita tumbuh. Mengapa Pak? Semua meramalkan. Saya ingat dulu ketika Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio itu paparan yang luar biasa. Nanti ada Saigor perang psikis yang luar biasa karena nanti 2045 puncaknya 2035 mulai 2045 puncaknya adalah 2065 itu mulai terjadi krisis air, krisis pangan. Air Pak, kalau di Mojopetung buka keran sakar bisa pegeli. Boten nopo-nopo, air melimpah ruah tanah air kita ini. Tapi coba kalau kita pergi ke wilayah Afrika di musim panas, musim kemarau, kan di sana mengenal 4 musim.
Ketika musim panas, apa yang terjadi? Krisis air nasional. Kalau tamu-tamu negara misalkan menginap di salah satu hotel, maka hotel begitu sudah masuk kita buka kamar mandi, sudah ada tulisannya. Anda mendapatkan fasilitas menggunakan kamar mandi ini 4 menit. Dilala, debu rakar-karon, kemudian keramas, sampuan, pas durung mainnya airnya melantur, sudah menit 3 menit 58 detik. Mati pas 4 detik, tret. Iki piye carane sampo isih rambut sampeyan lagi. Dan di sini coba Pak, ya Allah, nikmat air ini. Karena saking banyaknya kita tidak merasakan air. Tapi coba kalau kita di Masjid Nabawi, kerannya kan suwil itu Pak. Lah keran muncul petung gini, rawat akhir rakar karuan air. Padahal 2035 itu udah mulai krisis air dunia ini. Nah, kalau krisis airnya apa? Wilayah Afrika dan seterusnya ini akan mencari di mana ini sumber air ini. Selanjutnya nanti ketika 2065 ini penduduk itu sedang berada di puncaknya. Sekarang kan sudah lebih dari 8 miliar penduduk dan semuanya butuh sarapan. Kata tadi pengumumannya panitia tadi, nanti setelah ceramah wonten sarapan. Inilah yang ditunggu-tunggu jamaah ini. Wonten sarapannya. Lah ini semuanya butuh makan. Lah makan ini dari mana? Dari sumber alam. Kalau begitu kemudian dicari alam mana yang masih ada titik-titik kemakmuran dan titik subur. Adanya langit kemudian satelit memancarkan semua. Jadi dunia ini sudah masing satelit Pak. Nondi kira-kira masih ada hijau-hijauan yang kemudian jangka panjang. Tumbuh-tumbuh aneka itu adanya adalah Al-Andalusia, wilayah Indonesia. Kalau kita terbang pada di bandara paling timur Indonesia, Bandara Mapo Merauke. Merauke itu nanti Pak. Kalau kita dari Bandara Juanda terbang, kira-kira nanti berangkatnya itu jam 2 malam, maka nanti di bandara Jayapura, Sentani Jayapura, itu kira-kira nanti itu mendarat di sana itu jam 6:30. Kemudian terbang lagi 1 jam 15 menit baru mendarat di Bandara Mapo Merauke. Kalau dari Bandara Mapo Merauke di Merauke paling timur Indonesia di Papua itu terbang ke bandara di barat sana di Aceh, Bandara Iskandar Muda Aceh, itu kira-kira lebih dari 8 jam penerbangan, dan begitu baru take off trip, maka kita akan buka kaca di pinggir pesawat itu, maka kelihatan sekali hijau ruyu-ruyu yang luar biasa. Bandingkan kalau kita baru naik, kemudian kira-kira 4 jam setelah melewati dari Soekarno-Hatta Jakarta, setelah India terus ke barat, kering keruntang. Inilah karunia nikmat Allah yang luar biasa. Yang kedua, kita ini Allah berikan berada di bawah garis khatulistiwa negara kita ini. Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina itu berada di bawah garis khatulistiwa, dan kita punya ada titik simpul garis khatulistiwa, yaitu apa? Yaitu di Pontianak. Kemudian ke arah barat lagi di Sulawesi Tengah itu ada. Saya dua-duanya sudah pernah di situ. Ketika kita ngajeng begitu berdiri, nggak kelihatan bayang-bayang kita kalau pas lagi berada di garis itu. Apa kehebatannya berada di garis itu loh? Kelebihan yang Allah berikan, mazidahnya apa? Allah berikan hanya ada 2 musim. Musim hujan, musim kemarau. Kalau hujan, nemen hujannya kebanjiran. Kalau panas nemennya buang sampai kemudian sumuk kipas-kipas. Tapi nggak sampai minus Pak, udaranya nggak sampai. Panasnya juga nggak sampai ekstrim, nggak sampai merubah waktu sholat kita. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya nanti ketika sholat ibadah. Ketika ibadah. Kalau kita berada di musim dingin, misalkan di Eropa, seperti 3 tahun yang lalu sebelum pandemi, misalnya di Swedia, Belgia, dan sekitarnya, Denmark, itu tidak ada siang harinya. Terus pripun untuk Pak Yaimuna? Puasa nih piye? Puasa itu kan definisinya apa? Menahan diri sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Enggak ada terbit fajarnya, enggak ada terbenam mataharinya, gelap gulita. Kapan posone? Wah, berarti enggak poso. Seneng anak-anak kecil, wara poso gitu. Ikut negara terdekatnya juga sama. Ikut mana? Maka seperti fatwa ulama dunia apa? Ikut Makkah time. Waktu utama Makkah dihitung. Kalau musim kemarau tiba dan musim panas dan kemudian musim ibadah puasa, panas ora ketulungan. Bayangkan Pak, suhu panas kadang-kadang 45 derajat sampai 50 derajat. Panas kayak di Australia. Dan itu apa? Menggeser waktunya. Sehingga malamnya kadang cuma 2 sampai 3, 4 jam.
Pas kulo dakwah di Australia itu musim dingin, enak sekali. Sahur jam 6 10 menit baru adzan subuh. Kemudian nanti berbukanya jam 5. Tapi kawan saya yang sedang bertugas di sana, dia bilang, Mas Yat, malam bulan ini, Ramadan ini, malamnya kami hanya 2 jam. Malamnya 2 jam berarti, Ustaz, puasanya 22 jam. Jadi begitu mau azan maghrib, persiapan berbuka. Nanti kolak cari kolak dia. Kolak dia. Setelah itu apa? Sholat maghrib. Setelah itu apa? Persiapan sholat isya tarawih. Setelah itu apa? Persiapan sahur. Setelah itu apa? Persiapan subuh. Baru ngeleker sedelo. Setelah tidur nunggu waktu pagi. Inilah yang harus menjadikan rasa syukur kita. Makanya pantas Rasulullah SAW menghentikan kita. Sungguh menakjubkan kehidupan orang yang beriman. Piye menakjubane kalau dikasih nikmat yang melimpah ruah, syakar, ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, nikmatmu kok koyo mengkini ya Allah. Matur nuwun. Ora mau matur nuwun tok. Kudu berangkat ke masjid. Saya membayangkan Pak Saiful Arif, kebetulan beliau nih Ustaz, di jadwal pokoknya teko nih, insya Allah Mas. Roh saya dirawat, Ustaz sakit atau gimana? Insya Allah sehat budal saya membayangkan Pak Yai, kalau subuhnya seperti ini tiap hari, yakin rahmat Allah itu melimpah. Soalnya kata Buya Hamka itu begini, beliau pengarang kitab tafsir terkenal, satu-satunya ulama Indonesia yang dimu'adalah oleh Jami' Al-Azhar Al-Qahir Mesir. Gak alumni sana, tetapi tafsir Al-Azharnya luar biasa, menulis dalam 2 tahun 3 bulan ketika beliau di penjara, selesai tafsir Al-Azhar, satu-satunya tafsir dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Apa beliau? Kalau Anda ingin melihat kaum muslimin, jumlah kaum muslimin, pergilah saat sholat Idul Fitri, Idul Adha. Sing poso, gak poso, milu riyo. Tapi kalau ingin melihat kaum mukminin, orang beriman yang sesungguhnya, yang sejati, pergilah ke masjid, lihatlah waktu sholat subuhnya. Jadi kalau untuk mengukur sekarang ini, dunia sekarang ini masuk ini melihat, ini di mana ini ada subuh jamaah penuh. Oh, maja akum, kata orang Arab. Oh, mojo petung. Mereka heran, oh jamaah subuh kok yang begini. Tapi pas milad setahun bisa. Alhamdulillah. Padahal kita udah tahu tadi. Kan ada hadis selanjutnya ini kata Nabi. Tanda syukur di antara itu adalah as-salat. Kita ingat bagaimana Rasulullah SAW ketika sholat malam. Aisyah ngendikan, ya Rasulullah, untuk apa sih ibadah kayak begini kalau kita orang dukun ngendikan. Ya Rasulullah, apa sih beribadah seperti ini? Dosa enggak ada, dosa sudah diampuni. Yang telah lewat dan yang akan lewat. Kemudian beliau ngendikan, apa aku kira senang diarani wong sing bersyukur. Jadi tanda bersyukur itu sebelum ada adzan awal, orang sudah jumeneng kiaman. Kan di dalam surat wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Mestinya cuma kalau kita buka pengarang kitab Majmu'atul Fatawa Syekh Ibnu Taimiyah konon 13 tahun tak putus qiyamul lail. 13 tahun sakit, tidak sakit luar biasa. Beliau tuh pernah di penjara juga karena rezim yang kuat pada waktu, tapi ketika negara itu sedang terjadi depres, kemudian ada penjajah, maka dia minta izin keluar dari penjara. Izinkan saya, keluarkan saya dari penjara, saya akan berperang membela negara kami. Penjara. Nanggu kok kula ngoten keluar dari penjara, perang, ya melayu Pak. Dia enggak. Setelah selesai perang, izinkan saya untuk kembali menjalani hukuman tadi. Kono kene Pak, ya melayu, kesempatan kan gitu, tapi belum enggak. Itu untuk menunjukkan pengaruh macam-macam. Tapi kenapa? Karena kokoh. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan apa sih dasarnya the power of Qiyamul Lail, sholat malam ini, sampai satu-satunya ayat yang kata Nabi, ini hampir-hampir wajib. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda.
ada dalam surat Al-Isra. Dan sebagian malam Allah nggak meminta qulul lail seluruh malam, enggak, karena Allah Maha tahu waktu dibagi, ada waktu bekerja, ada waktu ibadah belajar, ada waktu istirahat. Allah minta sebagian malam pun ditegaskan lagi dalam surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana. Ini yang paling dasar. Inna sanulki alaika qaulan tsaqila. Ucapan-ucapanmu, doa-doamu dalam malam itulah yang paling berbobot. Masa pandemi ini bukan karena hebatnya para dokter, bukan karena hebatnya ini, tapi ini loh orang yang berhenti. Ya Allah, Allahumma rfa'anal bala wal wabah, angkat balamu ya Allah. Cerita ini kemudian Allah malaikat tolong itu orang mau cepet orang Indonesia itu tolong angkat pandeminya ini, coronanya, suruh pergi pelan-pelan dah pergi. Dasar Pak kayak gitu. Dan inilah, tetapi kan banyak orang yang meleker. Apa bahasa Indonesia yang meleker? Wah, kondisi baik begini, saya itu saja. Jadi saya dijemput sama Ustadz Arif tadi itu. Ustadz, saya sudah di depan rumah. Iya, sudah siap. Ya. Karena wau dangu jam 10:30 rampung pengawasan tanpa jiran. Untuk jam 3. Oke, baru saya pergi jam 9 pengawasan di Ibu Aisyah secabang Laren. Jadi kalau kunjungan ke daerah-daerah ngoten wis pagi sih. Dan kita menyaksikan apa perkembangan Muhammadiyah ini luar biasa menggembirakan. Bulan yang lalu saya dari Papua Barat di Manokwari. Dari Papua Manokwari kemudian saya masuk di Manokwari Selatan. Waktu bus baru mendarat itu, Ustaz, nggak usah ke penginapan dulu, langsung kita ikut menuju salah satu daerah masjid, nanti khutbah Ustaz di sana. Berapa jam? Paling 1 jam Ustaz, 1 jam putar. Tak dulu 1 jam sampun lewat, 2 jam lewat. Ustaz, ini masih berapa lama lagi? Sebentar lagi, sebentarnya tuh kapan? Saya bilang gitu. Katanya nelpon 1 jam. Ya kalau saya bilang 3 jam pasti Ustaz gak mau katanya. Saya bilang 1 jam. Berangkat nyampe sana kemudian dia cerita, Ustaz, alhamdulillah di kabupaten ini jumlah kaum muslimin sekitar 6.000 orang. Satu kabupaten. 6.000. Ini adalah masjid yang paling besar. Ini dibangun oleh Transmigran sejak tahun sekitar 1976. Kami kan pertama kali meraih. Tapi yang mengharukan apa Pak? Ada seorang hamba Allah, saya sebut saja, mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan untuknya. Keluarga Pak Haji Abdul Latif. Ustadz, saya mohon tidak langsung balik ke kota Manokwari, tapi menyaksikan ada hamba Allah yang wakaf 5 hektar. 5 hektar. Pas begitu saya lihat di kebun pintu masuk, pisang-pisang udah pada gerak matang. Kan nggak mungkin tak bawa ke Jakarta ya. Wah, ini kan enak kayak begini, nyantri, mondok terus. Wah, nggak ada beras kiriman. Udah, ada pisang ya sudah diambil. Setelah ditegur baru izin sama Kiai, Pak Kiai tadi pisangnya saya ambil. Terus ya sepengen sebentar Pak Kiai, kan sering begitu pula santri. Banyak mahasiswa. Lah di 5 hektar ini sudah berdiri 3 lokal lah untuk ruang kelas jauh perkuliahan STKIP Muhammadiyah Manokwari. Dan inilah satu-satunya kampus di kabupaten itu. Saya pengen mahasiswanya 85% saudara-saudara kita dari non-muslim asli Pak. Tapi yang mengharukan Pak, ketika menyanyikan lagu Mars Muhammadiyah, apa bunyinya? Mereka, Ya Allah Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku. Itu air mata saya Pak. Kalau sudah, ya Allah Tuhan Rabbiku, apa ini? Muslim. Al-Islam agama, Al-Islam agamaku, Al-Islamu dini. Kemudian setelah itu, padahal di kaosnya ini ada tulisan jamaah. Jawab kan? Tidak apa-apa, ini berdakwah kita, tidak apa-apa. Seperti yang wali kota Jayapura, itu alumni SMP Muhammadiyah. Saya kalau ke sana selalu berjumpa sama beliau. Ustadz, saya ini dulu ketua kelas. Jadi udah biasa, salaman, kiaman, berdiri semuanya. Salaman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah,
baca bersama-sama. Doa, baca doa. Apa doanya yang dibaca? Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Napa niku artosane? Itu yang dibaca. Terus dia, Pak, saya ini sudah Muhammadiyah, tapi belum Islam. Maksudnya sekolah di Muhammadiyah. Tapi tidak apa-apa, Pak. Ini pelan-pelan. Itu kan menyangkut hidayah Allah. Dan ketika ada apa-apa, para siswa, mahasiswa ini yang menjadi jangkar. Gak pernah membayangkan, Pak, di Papua Barat ada Universitas Muhammadiyah 85% juga. Dan ini menjadi kampus unggulan swasta pertama yang akreditasnya paling unggul untuk wilayah Papua. Ini dakwah kita. Inilah yang kata Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus kamu kecuali untuk rahmat seluruh alam, bukan rahmatal mukminin, bukan rahmatal muslimin, semuanya. Muhammadiyah tidak teriak-teriak, kita ada ini di al-wasat, wasatiyah, moderasi. Saya tidak setuju istilah bukan moderasi, tapi tawasud. Sebab al-wasat itu bimana al-adil, maknanya adalah keadilan. Orang yang adil itu berada di tengah, tidak ke kiri, tidak ke tengah. Makanya orang yang memimpin di tengah lapangan namanya wasit. Wasit itu orang yang berada sempritnya itu berada di keadilan, gak membela Persikres dan gak membela Persela. Sebab kalau membela Persela, Persikres ngamuk, membela Persikres, Persela ngamuk. Ngamuknya bukan hanya di lapangan, mobil yang di Lamongan, mobil yang di gereja ikut. Al-wasat inilah. Kita ini menjadi al-wasat, makanya kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau rahmati, yaitu engkau berikan nikmat. Bukan jalannya yang ghairil maghdub, bukan yang kau orang yang murkai. Siapa yang dimurkai? Kita dulu belajar di pesantren kan, yaitu al-Yahud. Kenapa? Al-Yahud itu orang yang tasaddud, kerasnya itu minta ampun. Semuanya ini uang nggak boleh. Kita lihat bagaimana kisah Nabi Musa, zaman Nabi Musa alaihissalam, kaumnya diperintahkan kurban. Orang itu kurban, orang nemokno jenis sapi yang dijelaskan. Dan juga nggak boleh tasahul, memudahkan semuanya boleh. Inilah yang walad dhalin dan bukan jalannya orang yang tersesat. Muhammadiyah berada dalam konteks itu. Makanya apa? Imannya dikuatkan. Karena itu ketika ada nikmat, syakaro. Kalau diuji musibah, sobaro, sabar. Ya Allah, ini pandemi kok ini bentino kok pengumuman kok innalillah ini terus piye kok nang aku dan seterusnya. Kebetulan saya ini kan pernah mengalami, Pak, pendidikan pandemi 9 hari dirawat di rumah sakit. Susah sekali. Gelombang pertama penerimaan. Kanan sebelah informasi, sama sebelah. Udah wassalam, Pak, depan besok wassalam, sebelah wassalam, depan kan, aduh ya Allah, malaikat sudah berada di kanan kiri ini. Saya gimana nih ya? Dan satu-satunya penyakit ini Allah menguji kita, Pak. Ketika kamu dipisahkan, Al-Quran akan menjelaskan, yaumul qiyamah, yauma yafirrul mar'u min ahli wa ummi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Dipisahkan dari anak dengan orang tuanya, suami dengan istrinya, istri dengan suaminya, semua pisah. Yauma idzin sya'nu yughni. Semua orang sibuk dengan urusan masing-masing. Persis kayak pandemi ini. Coba Pak, orang sakit dirawat di rumah sakit, istrinya mboten sakit kunjung. Kalau yang dirawat suaminya, orang nggak boleh kunjung. Kalau dirawat orang tuanya, anaknya nggak bisa. Terus kira-kira orang tua gini, ya Allah, nak, masuk kok sampean ra kunjung aku. Ya arepnya berkunjung, Bu, tapi rale karo dokter terus piye? Kalau meninggal, inilah satu-satunya penyakit yang kalau meninggal coba nggak bisa, Pak, dibawa ke sini, mesti harus di dalam ambulan. Seharusnya dunia ini setelah ada pandemi ini, mestinya kata Al-Ghazali, at-taqarrubu ilallah, mendekatkan dirinya pada Allah makin kenceng. Wah, subuh aja cuman rapopo timbangannya orang sakit di rumah sakit, ayo deh. Semangatnya. Dan ketika hari-hari orang di rumah sakit itu apa? Gak ada hiburan yang lain yang melegakan kecuali masa penantian. Kapan yo sholat duhur, adzan duhur, kapan begitu adzan duhur, kapan yo asar, yo nanti waktunya. Gak mungkin mau adzan itu adzan sebelum waktunya. Di pendungi wong desa kalau sebelum waktunya. Dan orang ditunggu yang luar biasa. Ini harus saya menyadari. Sebab kalau tidak, terus dengan cara apa lagi Allah memberikan warning, memberikan peringatan untuk kita. Nah, karena itulah
tema Milad Muhammadiyah itu apa? Optimis hadapi COVID. Menebar nilai-nilai utama. Mengapa kita optimis? Karena sudah menjadi karakter orang yang beriman, itu tidak boleh berputus asa. Usaha saat hari ini bangkrut. Coba barangkali yang ketiga tidak bangkrut. Masa kita kalah dengan Thomas Alva Edison yang menemukan lampu sehingga kita bisa menikmati sekarang ini? Uji cobanya satu menyebutkan 1000 kali. Ada lagi yang lebih ekstrim menyebutnya 10.000 kali. Taruhlah oke, ambil yang paling ringan 1000 kali Pak uji coba. Danio terus pas yang ke-10, 10 kali Pak, putus asa. Sampai sekarang kita gelap gulita Pak. Saya ceramah sampai kemus-kemus enggak dengar jamaahnya. Apa maknanya? Maknanya adalah surat Al-Insyirah Al-Quran turun. Apa? Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan pasti Allah membuka jalan kemudahan. Sungguh bersama kesulitan Allah membuka jalan kemudahan. Maka kita bersyukur berada dalam lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah, berada dalam lingkungan majelisnya orang-orang soleh, ada para kiai yang hadir di tengah-tengah kita. Ini kita bersyukur Pak. Mau tanya apa saja tinggal Pak ya Munir, pripun niki hukumnya menurut ngeten-ngeten. Coba kalau kita berada di Australia, coba kalau kita berada di New Zealand, mesti berjalan berkilo-kilo atau menelpon. Wah saya ini mau lewat ini kendukun mampir nanti sholat duhur ini waktunya sholat, tinggal celuk belok ke kiri masjid Mojopeto, belok ke kanan sedikit celuk pesantren Ulul Albab. Di sana Pak puluhan kilo, 40-80 kilo baru menemukan masjid. Inilah yang harusnya memupuk kesadaran kita untuk apa? Menguatkan iman kita. Sehingga orang yang beriman itu dua-duanya mendapatkan kebaikan. Karena apa? Ketika nikmat melimpah syukur, ketika ada ujian juga nih. Pandemi 2 tahun. Kita diingatkan, oh ada Nabi Ulul Azmi, Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub 18 tahun, Pak. Diuji. Pertama sekali apa? Anaknya meninggal. Kemudian orang, Pak Ayub, untuk apa kamu masih beriman kepada Allah? Anakmu meninggal. Apa jawaban beliau? Alhamdulillah, aku bersyukur aku pernah dianugerahi Allah memiliki keturunan. Banyak pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan. Syukurnya muncul. Setelah itu hartanya habis. Wahai Ayub, untuk apa lagi kau masih percaya pada Tuhanmu? Mana itu Tuhanmu yang katanya menolong kamu? Sekarang begini, aku bersyukur Alhamdulillah Allah pernah menitipkan harta kepadaku. Banyak orang yang berusaha siang malam nggak dapat rezeki, aku masih pernah diberikan. Setelah itu baru diuji sakit 18. Wah, orang meninggalkan semua dan semuanya. Tapi apa khasiatnya? Tahun yang ke-18 Allah kucurkan fanfajrat ma, air itu muncrat di rumahnya. Kemudian Allah memberikan isyarat, ambil airnya kemudian basuhkan muka musuh. Ambil air dibasuh semuanya. Semangat muda lagi bayangkan. Maka ketika istrinya datang heran, loh siapa kamu ini? Aku Ayub. Masa lali kamu? Dulu cinta kepadaku, sekarang gimana? Maka kemudian Nabi Ayub meminta dia juga dibasuh. Akhirnya dua-duanya menjadi pasangan suami istri yang kembali segar bugar. Saya membayangkan kalau depan masjid ini muncul air seperti itu, berebut orang semua supaya awet muda semuanya lagi. Kenapa? Penantian panjang 18 tahun dalam kesabaran dan takrub pada Allah, Allah balas. Tidak mungkin Allah membiarkan orang yang beriman dalam ujian kemudian. Allah akan sedang mengangkat. Dan ujian pandemi ini juga Allah sedang mengangkat. Ini ujian Pak. Kalau anak-anak kita yang sedang studi, sedang mahasiswa itu di ujian. Ini ada ketua ranting Muhammadiyah Doudo Panjang. Subuh-subuh datang Pak. Putra beliau ini sekolah di S2 di program International Islamic University of Indonesia. Program beasiswa karena berprestasi. Apa aja? Ada ujiannya berat untuk bisa lulus, untuk naik kelas. Lah Allah pun untuk menaikkan kelas ini, maka diujilah dengan pandemi. Yang ketiga ujian pandemi ini apa? Ada 2. Pertama uji keimanan, yang kedua adalah uji nalar, uji kemampuan, uji ilmu pengetahuan. Siapa yang memenangkan pertandingan sekarang dalam masa pandemi ini? Orang yang berilmu, yang menemukan vaksin, maka kemudian bisnis vaksinnya berapa? Beratus-ratus triliun keuntungannya di dunia ini. Orang semuanya divaksin kok. Sekarang sedang vaksin untuk anak-anak ini. Dalam rangka apa? Untuk mempercepat pemulihan ini. Sebab dulu tahun 1918 sampai 1922 juga ada pandemi flu Spanyol namanya. Malah lebih dasar pada zaman itu belum ditemukan aneka macam alat canggih.
maka banyak yang meninggal. Maka sekarang beraneka macam bermunculan obat tablet, obat flu, tapi bukan obat penawar karena flu masih tetap ada. Cuman tidak mematikan karena sudah ada penawarnya. Nanti pun akan ada seperti itu. Wah ini kok panas-panas berian, koyoknya kon ora ini. Ya sudah beli obat tablet udah reda lagi. Ini adalah siklus untuk apa? Manusia supaya naik akalnya, naik temuannya, temuan-temuan. Lah orang yang beriman harus mengambil dalam posisi ini. Maka para ilmuwan kita, Muhammadiyah di rumah sakit, kemudian terus untuk apa? Untuk mengingatkan dalam konteks ini kita syukuri nikmat Allah yang ke-109 Muhammadiyah kita ini. Tadi saya menyebut pendidikan yang ada berada di mana. Rumah sakit kita dikerahkan 117 rumah sakit menangani wabah pandemi. Saya mengawasi 4 rumah sakit di Jakarta. Setiap hari siang dan malam Ustaz. Ya, ada anak saya saturasinya sudah kritis, emak saya gimana? Ya gimana di rumah sakit sudah penuh. Sudah dipasang tenda penuh. Gimana caranya Ustaz? Bahkan ada orang yang meninggal itu sampai 20-30 jam di Jakarta itu banyak baru bisa dikeluarkan dari rumah sakit. Pertama, tapi ini tidak di rumah sakit Muhammadiyah, di rumah sakit umum. Karena terbatas tenaga pemulasaran jenazah. Sehingga kita berdebat, semua orang nggak berani. Gimana ini fardu kifayahnya ya? Setelah itu sudah bisa selesaikan itu, belum selesai juga, ambulannya terbatas. Sehingga satu ambulan kadang-kadang ngangkut sampai 3 kotak jenazah. Nangis kita bayang. Udah gitu sudah dapat ambulannya, nyampe pemakaman, nunggu 10 jam lagi, ngantri, sing ngedui ora kuat, padahal sudah pakai bulldozer. Sudah ada bulldosernya, lahannya terbatas lagi, coba bayangkan. Ini dia. Orang kemudian dituntut bagaimana ilmu pengetahuan dan selainnya untuk bisa. Karena itulah lembaga-lembaga pendidikan kita tumbuh berkembang di mana-mana dalam rangka itu. Dan bahkan alhamdulillah membanggakan di masa pandemi ini berdirilah universitas internasional satu-satunya dari Indonesia berdiri di luar negeri, yaitu Universitas Muhammadiyah Malaysia. Sehingga waktu itu Pak Menteri Sekretaris Negara, ini bukan hanya kebanggaan Muhammadiyah, tapi ini juga kebanggaan Indonesia karena satu-satunya universitas pertama dari Indonesia yang berdiri di luar negeri. Untuk apa? Untuk mensyiarkan Islam ini, syiar Islam. Dan kita juga sedang mendirikan apa? Sedang perizinan proses apa? Muhammadiyah Australian College. Jadi ya perguruan Islam Muhammadiyah di Australia. Beli tanah di sana Pak Kiai 10 hektar. 2017 saya ke sana, bulan Ramadan saya kelilingi Pak. Saya bersolawat, saya berkata, ya Allah, rahmatilah ini terkaitan. Karena itulah Pak yang dinanti-nantikan. Karena minoritas, enggak kayak kita, gampang mawon, kapan di sana enggak mudah Pak untuk mendirikan. Rata-rata mereka mendirikan masjid itu setelah membeli. Jadi ada gereja, enggak ada jamaahnya, kemudian dijual, Indonesia membeli. Untuk di sana. Dan ketat Pak, enggak bisa sembarangan kayak begini. Ya karena tadi itu sehingga orang melatih pada disiplin. Lah pandemi ini juga melatih apa? Disiplin. Menjaga kesehatan dan seterusnya. Saya ingat dulu masa orang tua kami, ketika kita pulang dari sawah dari mana-mana, nah bersihin disi tanganmu, ini gendong garbe rumah saya. Itu sebenarnya itu protokol COVID Pak. Tapi karena lama nggak diamalkan, baru sekarang ada gendong setiap dapur rumah, cuci tangan bersabun. Inilah kadang-kadang kita kalau sudah selesai terus lupa. Jadi protokol Islam itu luar biasa, an-nadhafatu minal iman, at-tahuru syatrul iman, luar biasa, tapi sering kita lupakan disiplin dalam katanya. Siapa yang disiplin? Negara-negara lain. Tapi dengan pandemi ini orang kemudian dilatih kita disiplin. Disiplin apa? Disiplin belajarnya. Disiplin apa? Melatih sekarang ini alat teknologi. Dulu kan nggak ada Pak siaran-siaran kayak begini. Sekarang sudah ada. Orang bisa pengajian dinikmati di mana saja. Makanya beredar. Kita ini era pengajian zaman now. No oma wae. Jadi rumah masing-masing bisa. Ini kenikmatan. Dulu ketika pada masa itu saya sering berimajinasi. Katanya Jepang ini orang yang hebat, membacanya luar biasa. Ibu rumah tangga sambil masak itu mendapatkan ilmu piye. Ternyata mereka mengembangkan namanya jarak jauh tadi itu. Pembelajaran jarak jauh, penyebaran informasi jarak jauh, sehingga ibu-ibu sambil masak bisa mendengarkan kebijakan dari pusat pemerintah, ulama ini apa ceramah, udah bisa. Sekarang baru tersadarkan, oh iya, Ustadz Ziyad ceramah dari Jakarta, tapi diputer di sekapu melalui HP di sini melalui virtual, udah bisa didengarkan sendiri.
Pak Yai Munir pengajian dari Mojopetung, saya kemudian menyimak di Jakarta Selatan. Oh, Pak Yai Munir Mojopetung sudah pengajian. Dulu mesti tatap muka. Ini dia. Kita dulu memprediksi ini nanti akan terjadi 5-10 tahun ke depan Indonesia akan melakukan jarak jauh semuanya. Allah mempercepat, gak usah nunggu 10 tahun. 2 Maret 2020 PJJ. Karena apa? Ada COVID. Itu dia cara Allah supaya manusianya terus berkembang dan berkembang untuk mengalami kemajuan. Karena itu kita harus bergembira dalam beragama. Kenapa bergembira? Karena tadi itu kita ini dibimbing berada di dalam lingkungan yang baik. Kita ini dalam majelis soleh, majelisnya orang-orang soleh ini nggak mudah, Pak. Nggak gampang. Kalau kita ini dilepas bukan dalam majelis orang baik, belum tentu kita ini jadi orang baik, Pak. Belum tentu. Sudah banyak saudara-saudara kita. Saya kebetulan banyak punya jamaah dan berkonsultasi beberapa artis itu merasakan. Ustadz, saya merasakan damai sekali dalam lingkungan seperti ini. Tapi karena bagaimana? Pendekatan physically yang luar biasa. Maka kemudian kita bimbing gaknya fisik. Fisik itu artinya adalah penampilan fisik yang dipermak yang luar biasa. Yang kadang-kadang bapak-bapak nonton TV kemudian tergoda. Ma, lihat itu artis itu, kok mengkilat ya mukanya. Wah, lihat Ma, itu kulitnya kok begitu ya, lihat itu. Bapak melihat mengkilatnya, tapi tidak melihat bagaimana biayanya untuk bisa mengkilat. Saya pernah tanya, apa saja yang diperlukan? Jadi kalau mandi, itu pakai milk, susu milk, dicampur sama madu pakai air hangat, kemudian berendam. Saya kemudian, ya Allah, anakku sedih mau sak sendok minum madu pagi hari menjelang tidur, ini digawe adus. Dipore baru, ya gimana nggak mengkilat, Pak? Kita tahu mengkilatnya, tapi itu macam-macam. Oh, udahlah. Walisnya yang pretot diluruskan, oh kurang tebal disulam, oh iya ini biaya. Oh janggutnya kok menteng, udah dideset disuntik. Nah sekali satu paket itu 36 juta, Pak, untuk 36 bulan, Pak. Padahal Islam sudah ada namanya inner beauty, kecantikan dari dalam atau beauty atau yang dari luar. Yang dari luar itu berarti apa? Perilakunya. Dari dalam itu berarti apa? Imannya. Iman dari dalam mendorong dari luar, maka tampilannya kemudian menjadi menarik. Inilah mematikan sehingga orang beragama itu merasa bergembira. Wah, ini kok ada rapat, wah ini kok ada pengajian. Oh iya, saya sedang mengambil kunci surganya Allah. Wah, ini Pak Ketua Ranting Pak Zakir kok ngomong infak. Oh iya, alhamdulillah masih bersyukur kita di Indonesia bisa berinfak, berderma. Coba kalau kita di negara yang Timur Tengah, nggak usah saya sebut namanya, Pak. Nggak ada, Pak. Mustahiknya itu nggak ada. Mustahik penerima zakat itu rene, Pak. Semua muzaki. Sehingga kesulitan ini itu nanti. Arab digunakan Mojopetung, prosedurnya wakil banget untuk negara. Sebelah negara kita, Brunei dan sebagainya, nggak ada mustahik, semuanya muzaki. Ini juga dalam bagian dari rasa syukur kita sehingga oh ini saya sedang menyimpan nanti akan aku panen nanti kapan yaumil akhir nanti yaumil kiamat nanti oh inilah pahalanya dikirim sehingga nanti akan datang loh ini kok apa ini malaikat inilah dulu yang kamu titipkan di PAUD Ranting Mojopetung inilah yang kamu titipkan di Masjidul Albab inilah yang kamu titipkan di ini dia yang kita sebut tadi maka kita syukur yang luar biasa. Parip sampai jam berapa ini Pak Arif? Baik karena sarapannya sampun disiapkan. Jadi mungkin inilah beberapa hal yang kami sampaikan. Mari kita syukuri Bapak-Bapak. Saya kadang mengajak bersyukur. Karena apa? Di tempat lain yang kita kunjungi juga gampang. Saya pernah berkunjung ke salah satu daerah, nggak usah saya sebutkan pulaunya, Pak, di musim panas. Bukan kemarau. Kemudian saya tanya ada santri-santri di madrasah di sana. Pak, ini mandinya berapa kali nih? Kalau sehari? Pertanyaannya jangan sehari, Pak. Alhamdulillah seminggu kita jatah para santri ini 2 kali mandi. 2 kali seminggu. Di luar itu wudhu dan untuk kebutuhan pokok minum karena airnya susah. Bahkan kalau sudah mendesak sekali itu kadang-kadang pergi golek lamur-lamur itu loh. Kadang pisang diperas. Ini dia. Rasa syukur kita kepada Allah, ya Allah alhamdulillah. Syukur kita masih ada Muhammadiyah yang menjadi jangkar melalui lembaga pendidikan, lembaga pondok pesantren, panti asuhannya yang jangkar dan kemudian apa? Mengirimkan dai-dai ke berbagai pelosok.
Tadi kan saya ditulis di sini, wabot ini Pak, ini amanah Allah yang paling berat. Lembaga dakwah khusus mengirim dai-dai ke daerah terpencil, 3T namanya, terpencil, terluar, tertinggal. Saya mengambil contoh, terpencil itu ada satu kabupaten, kemudian desa yang paling ujung itu ada banyak mu'alaf di sana, kemudian menyampaikan, Ustadz, ini tahun ini adalah pertama kalinya sholat untuk taraweh, tapi kami nggak ada khotibnya, nggak ada ustadznya, tolong dikirim. Wah, ini belum bisa langsung mengirim. Maka kemudian sudah jumatannya dimulai, kami minta dai kami yang berada di ibu kota kecamatan lah di sana, yang kebetulan di kabupaten di pinggiran gitu, coba kamu ke sana. Ternyata untuk khutbah Jumat saja berangkatnya mesti harus hari Kamis. Sebab kalau berangkat dari Jumat, bukan lagi Jumatan tapi Sabtuan, besok Sabtu baru nyampe sana. Bayangkan, kalau mereka kan pakainya tater pispa, tok nyampe dodok, nyampe Wotan, tok nyampe ini coba 16-17 jam. Lewat daratan, setelah itu menyusuri sungai, setelah itu kemudian jalan lagi ke Raja. Ada lagi di daerah yang satunya lagi, tidak melalui itu Pak, tapi pakai kuda. Pernah dari kami, Pak Kadir, kami belikan motor, Pak cepat rusak Pak motor Pak, karena nggak bisa dinaiki, kalau naik pegunungan mesti jalan kaki. Jadi apa? Pakai kuda nanti pulangnya bisa nenteng kanan kiri tremos untuk bawa air. Anak-anak, inilah Pak yang. Tapi bagaimana obor Islam ini harus disebarkan? Sebab apa? Jangan sampai nanti yaumil kiamah Pak Kiai Munir, Pak Kiai Masyudi, Pak Kiai Abdurrahman, Pak Kiai Solihin sudah berada bercengkrama di surganya Allah di ruang VVIP di sana. Dan saya pun diajak sampai Munir, ayo Mas, masuk sampai tahun petung orang milu ikut di sana. Tiba-tiba malaikat mengetuk pintu, Pak Kiai Munir, Pak Kiai Munir, Pak Kiai Munir, ojo ini enak gini. Kira-kira kalau malaikatnya orang Jawa ini. Benar, apa? Itu ada orang-orang yang berada di pintu neraka itu memanggil-manggil nama sampean. Kenapa kami masih dimasukkan di sini? Terus Pak Yai di sana. Padahal kami ini belum pernah mendapatkan obor hidayah Allah mengatakan belum ada dai di sana. Waduh, kami berembuk. Biar ini Pak Munir kok kayak keadaan kok gini. Ya bagaimana Pak? Ya sudah kirimlah dai ke sana tadi. Karena itu saya pengajian begini ini sekaligus jangan wah Pak Ijat cuma cerita, enggak, mengetuk hati bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau masih ada anaknya yang masih alia, ada anaknya yang masih mau perguruan tinggi, harus berazam. Ya Allah, saya akan mengambil bagianmu ya Allah. Aku punya anak 4 anak, daripada aku mengerang kesakitan melahirkan, aku wakafkan, aku hadiahkan 1 untuk menempuh di jalanmu apa? Aku daftarkan, Pak Ziad, anakku kirim menjadi dai di sana. Jangan di tengah hutan Pak Pati kelaparan, gak ada kelaparan Pak. Yang banyak itu banyak orang menaksir ibu-ibu mengambil menantu untuk anak ibu. Luar biasa. Ada satu daerah coba bayangkan orang belum berpakaian. Kita sudah pakai pakaian rapi, di sana belum berpakaian Pak. Hanya pakai alat khusus untuk menutup antenanya saja yang laki-laki. Yang perempuan pakai daun ribit-ribit. Dan itu udah biasa Pak, atas nggak ada penutup, nggak ada apa-apa. Saya kadang-kadang kalau ke sana menangis, ya Allah ada peradaban di sini seperti ini di sana. Maka kemudian diajarkan cara mandi, cara sampo apa, hidup bersih, baru dikenalkan nanti huruf-huruf, baru dikenalkan nanti ini jaya, barulah kemudian masuk di sana. Dan ini perjuangan Pak, yang dari awal as-sabiquna lalu mengirim ke sana tadi itu. Dulu masih ingat saya dengan Ustaz Taufik ini ketika di Paciran Himan dulu. Siapa yang mau dikirim jadi dai di Ambon di mana saya daftar sama beliau, daftar ya. Setelah itu nggak jadi, kemudian kita kuliah, beliau tugas lain. Dan ini dia juga. Ternyata baru sekarang Pak, saya ke Papua, dia tadi Manowari, saya tanya, Pak maaf, saya lihat rambutnya Pak Tambies ini kok lurus ya. Dari mana nih? Dari Jawa Timur Pak. Jawa Timur pun di Pak, langsung pulau sekat. Lamongan Pak, Lamongan pun di Babat, la ilaha illallah, Tonggo Dewi. Babat. Ketemu lagi, dia apa itu di Kalimantan Timur. Pak, apa ini kok bisa bahasa Jawa? Saking pundi. Kalau saking Ciran Pak, la ilaha illallah, Tonggo mana. Jadi ujung-ujungnya ketemu lagi di ujung lagi. Dari mana Pak? Kalau saking Bugun. Ya Allah, Tonggo Podok. Jadi makanya kita bangga, alhamdulillah. Saya ke perbatasan Timur Leste di sana. Pak, dari mana Pak? Kalau saking Duduk. Masya Allah. Ada juga dakwah di sana. Dari Pancing Pak, ya Allah. Yang dikirim tahun berapa? Sekarang saja melewatinya begini dulu gimana? Saya bertemu masuk lagi di Pulau Sumba. Ada terkenal apa namanya Ustaz? Siapa? Kali
sungai nama karena dulu bisa menyelamat orang kampung bersama suku Mongolies. Saya tanya, Ustadz ini dari mana? Saya dulu alumni pesantren Mas Kumar Solo. Tahun berapa Pak? Tahun 78 datang ke sini. Berdiri. Ini loh Pak yang akan membawa obor sinar yang nanti kita di hadapan Allah ini dia. Inilah kerja-kerja sebagian kecil dari yang sudah dilakukan yang berumur 109 tahun. Dan kita pun punya di 17 perwakilan di PCIN, pimpinan cabang istimewa di luar negeri, di Malaysia Mas Rafiq, kemudian ada di Taiwan, ada di Cina, ada di Eropa, dan kemudian di Mesir juga ada mendirikan. Itu semua adalah dalam rangka dakwah untuk izil Islam wal muslimin. Karena itu sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, kami merasa bersyukur sekali pada pagi hari ini bisa silaturahim bersama orang-orang baik, orang-orang soleh yang ada di pimpinan ranting Muhammadiyah Mojo Betung Dukun Jawa Timur ini. Mudah-mudahan pada pagi hari ini Allah rahmati kita semuanya, Allah angkat bala wabah pandemi ini segera berakhir dan kita menapaki hidup baru dengan yang lebih disiplin, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, semakin meningkatkan rasa syukur dan ketakwaan kita kepada Allah, dan kita doakan mudah-mudahan Muhammadiyah di tahun-tahun mendatang semakin Allah kuatkan, semakin gencar dalam kegiatan-kegiatan dakwah dalam rangka apa? Untuk menggapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak Ibu dan hadirin sedaya ingkang kula muliakan, mekanten ingkang saged kula sampaikan menawi wonten kelepatan-kelepatan kula nyuwun agungipun pangapunten. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah, acara berikutnya yaitu penutup doa. Ditutup saya di sini Bapak acara. Kalau ada khilaf, saya minta maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Arifin kami persilakan. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين انك غفور رحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة ودخلنا الجنة يا ذا الجلال والإكرام صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.